Thank you tim Praise and Worship. Haleluya. Beberapa bulan lalu saya operasi sinus. Sekitar 3 bulan lalu lah. Jadi sakit gigi dulu, terus saya pikir giginya yang sakit. Jadi saya pergi ke dokter gigi. Setelah dokter gigi periksa, dia kasih bersih karang gigi semua dan dia periksa-periksa, tidak ada giginya Bapak bermasalah. Lalu kemudian dokter gigi bilang begini, sepertinya Bapak sinus ini, pergi maki di dokter THT. Singkat cerita saya pergi ke dokter THT, dia kasih masuk kamera lah segala macam. Lihat, wah Bapak punya sinus sebelah sini. Banyak sekali Pak, harus disedot. Dokter kemudian kasih pilihan, Bapak bisa sih pergi ke rumah sakit, tapi saya tidak sarankan untuk saat sekarang ini pergi ke rumah sakit. Saya punya alatnya, saya bisa sedot sekarang Pak. Biayanya sekian, Bapak sedot. Nah, yang menarik adalah waktu saya putuskan untuk dia sedot malam itu juga, jadi berbaring, dia siapkan alat-alatnya. Jujur saya baru pertama kali punya pengalaman begitu, lihat alat-alat di bios lokal ya toh. Tapi dia bilang begini, waktu dia mau kasih masuk itu dia punya alat, dia sudah mau kerjakan. Dia bilang gini, nanti Pak ada 2 kali tuh bunyi kayak tulang patah. Dia bilang kayak masalahnya toh. Ada 2 kali bunyi kayak tulang patah Pak. Tapi jangan kita takut. Gitu, bunyi-bunyi gitu. Tapi enggak jadi apa-apa. 2 kali ji Pak. Tapi Bapak tidak akan rasa sakitnya Pak sedikit sekali. Jadi saya kan percaya nih dokter bilang sakitnya sedikit. Jadi dia sudah pakai nada begitu sedikit. Jadi saya pikir, seperti saya percaya pada Tuhan, saya gitu biar nih sedikit gitu. Sudah dia kasih masuk, memang betul. Ada 2 kali deh, pak, mati, krak. Tapi berhubung saya sudah ingat perkataannya tadi tuh, tidak apa-apa gitu Pak. Saya bilang tidak apa-apa. Sudah dia kasih masuk, baru dia mulai isap. Waktu dia sedot itu, sakitnya bukan sedikit. Itu dokter juga. Tapi dia baik sekali, dia anak Tuhan. Hamba Tuhan juga, pendeta dokternya. Jadi dia sikat saya punya ini. Itu saya punya gigi yang di atas ini yang saya rasa berlobang, padahal tidak berlobang. Itu kayak tarik, ikut juga mau tarik ini kayak saya punya pipi ini tuh kayak semua mau ikut ke depan. Waduh, sakitnya minta ampun. Padahal sudah dibius, tapi tetap sakit. Sakit sekali. Sakit. Saya sudah pernah dibelah, saya punya gusi untuk dicabut dan waktu itu obat biusnya tidak bekerja, jadi saya rasa itu sakitnya itu waktu dia tarik. Oh Tuhan Yesus. Tapi saya tidak menangis. Tapi yang ini saya menangis. Karena saya rasa ini kayak hilang ini, saya punya ini, gue tarik. Kasihan Tuhan Yesus. Tarik memang. Jadi begitu saya berdiri, terus susternya lagi, saya kalau ingat gayanya itu susternya. Berdiri makin Pak, yang makin menangis. Kurang ajar. Sudah akhirnya saya berdiri, saya masih menangis. Masih oleng karena, yang paling buruk adalah setelah selesai itu, berminggu-minggu saya tidak rasa ini bagian kiri. Saya tidak rasa, hilang saya punya rasa. Hilang, saya punya istri sudah cium-cium juga saya tidak rasa. Saya tidak rasa, kasihan. Saya bilang, ada apa ini, saya tidak rasa. Belakangan kemudian saya tahu dalam proses operasi itu 2 bunyi krek itu memang betul-betul dia ada kasih patah, saya punya tulang. Ternyata betul kasih patah. Dia bilang tidak apa-apa, patah. Ada tulang-tulang halus lah yang dia sengaja karena untuk jalan masuknya. Tapi yang saya mau bilang pada saudara adalah ini. Bayangkan ya, kita kalau mau dipikir itu cuma bagian ini. Pengaruhnya ke seluruh badan. Orang kalau saya cerita bilang operasi sinus, orang
orang pasti berpikir begini. Apalagi kalau bilang saya operasi di dokter itu. Orang pasti bilang begini, aduh operasi kecil gitu, biasa gitu. Tapi kita yang rasa ini, kita punya tidak ada rasa berminggu-minggu begitu, kita panik juga. Sekalipun dokter bilang, tidak apa-apa gitu Pak proses, tapi kan kita panik setiap pagi kita bangun, kita berharap kita sudah rasa kita punya pipi, kita tampeleng-tampeleng, begini kita punya pipi, tidak ada rasanya apa-apa. Kita panik juga, kita pikir, ada apa ini, kenapa kayak begini gitu. Sampai hari ini saya kalau naik pesawat, saya tuh karena dokter bilang begini, kalau kita naik pesawat Pak, kalau mulai mau sampai itu mau turun ketinggian, hidung tak begini, toh, supaya tidak sakit. Ada dikasih obat supaya juga tidak sakit. Jadi tindis ke hidung tak begini Pak. Saya bilang sampai kapan saya begitu? Tidak Ji. 1 bulan Ji Bapak begitu. Sudah, tidak perlu Bapak begini. Tapi sampai hari ini saudara saya tetap begini. Saya tetap. Sampai ada penumpang di sebelah kita. Kenapa Ki begitu Pak? Dia pikir mungkin dia kentut. Tahu. Memang tahu dia bilang. Saya pikir Bapak ada cium-cium bau kentut. Tidak. Sinus. Saya begini. Tersinggung Ki Kodong. Tapi bayangkan gitu, kita rasa tidak normal. Padahal cuma 1 bagian Ji begitu. Tapi kita rasa tidak normal. Tubuh itu begini saudara prinsipnya. Tubuh itu dia berkesinambungan, atau dia baku sambung-sambung. Jadi sekalipun bagian terkecil di bagian tubuh kita itu sakit, semuanya terpengaruh. Aktivitas terpengaruh, yang paling gawat adalah ini terpengaruh. Ini terpengaruh. Wah, itu sudah paling gawat. Nah, ada nutrisinya ternyata. Ada nutrisinya untuk kita ini untuk kita bisa hidup dan memerintah atas tubuh kita. Tentu nutrisinya itu dari alam yang tidak terbatas. Nah, alam yang tidak terbatas itu alam rohani, saudara. Kita ini hidup di alam fisik dan tubuh jasmani kita itu adalah pengesahan bahwa kita layak hidup di alam ini. Kalau saudara tidak punya tubuh, saudara tidak boleh hidup di alam ini. Ya, tidak boleh. Saudara harus punya tubuh sebagai legitimasi bahwa saudara bisa hidup di alam jasmani. Tapi ini sebenarnya hanya legitimasi buat di alam ini. Tapi legitimasi sesungguhnya dari manusia yaitu rohnya. Nah, saya sudah pernah bagi ini sama saudara, tapi saya cuma mau kasih ingat saja. Di 1 Petrus 2 ayat 9 itu dikatakan, kamu itu telah dipindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Berarti dimensi saya dan saudara itu sudah bukan hanya dimensi fisik saja, tapi dimensi kita itu adalah dimensi yang disebut sebagai terang yang ajaib. Itu dimensi rohani. Perhatikan baik-baik ini. Terang yang ajaib. Bukan hanya terang saja, tapi dia mengerjakan keajaiban. Jadi hidup kita itu sebenarnya selalu dikelilingi keajaiban. Asalkan begini saudara. Saudara jangan hanya konsentrasi pada alam jasmani ini. Tapi saudara harus lihat pada alam rohani saudara. Nah, alam rohani punya prinsip adalah ini. Alam rohani selalu berjalan lebih cepat daripada alam fisik. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang terjadi di bumi mengikuti apa yang sudah terjadi di sorga. Jadi alam rohani itu berjalan lebih cepat dari alam fisik. Makanya manfaatkanlah keuntungan ini. Anda manusia rohani, Anda orang yang beriman pada Yesus Kristus, harusnya Anda berjalan dalam, saya sebenarnya tidak suka pakai ini kata tapi harus saya pakai. Harusnya Anda menikmati berjalan di dalam percepatan. Kata percepatan ini sebenarnya hanya dalam kacamata alam fisik. Di kacamata alam fisik kelihatannya saudara berjalan lebih cepat. Tapi sebenarnya di alam rohani kecepatan jalan saudara itu normal, biasa aja. Dan tepat. Itu dia. Tepat sasaran. Nah, tapi saudara untuk mengalami hal tersebut, maka saudara harus mengerti
bahwa saudara harus dinutrisi oleh hal-hal yang datang dari rohani. Nah, di jasmani saudara dinutrisi oleh makanan jasmani. Tapi di rohani saudara harus dinutrisi oleh makanan rohani. Nah, makanan rohani saudara itu adalah, ya sudah jelas. Makanan rohani saudara adalah, yang pertama firman Tuhan. Saya tidak usah buka lagi ayatnya. Di Matius pasal 4, di Lukas pasal 4, waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Terus iblis bilang, ubah muka ini batu jadi roti. Terus Yesus bilang, manusia hidup bukan hanya dari roti saja atau dari makanan jasmani saja. Tapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Which is itu adalah the word of God. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kita hidup oleh karena perkataan-perkataan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya dan saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Harus baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu nutrisi kita. Nutrisi yang sama pentingnya seperti saudara makan spaghetti atau makan nasi atau makan ayam. Seperti itu. Karena itu nutrisi saudara. Itu nutrisinya kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ingat baik-baik bahwa Yesus mengucapkan ini di depan musuhnya dia. Di depan musuh kita semua. Yaitu di depan iblis. Jadi apa yang iblis cegah adalah ini. Dia cegah saudara supaya saudara tidak makan. Sesimpel itu. Dia cegah saudara supaya saudara tidak makan. Supaya saudara tidak makan firman Tuhan. Saya selalu bilang pada saudara, pekerjaan saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak pernah menyiapkan firman Tuhan satu hari sebelum firman Tuhan. Karena saya merenung firman tiap hari. Tapi saya stimulasi diri saya merenung firman tiap hari itu dengan segala macam cara. Yang penting saya harus baca firman. Saya stimulasi dengan berbagai macam cara. Termasuk di HP saya selalu ada pengingat dari ada satu aplikasi. Saya yakin saudara pasti punya. Ada aplikasi namanya YouVersion kan. Saya selalu kasih tanda pengingat di aplikasi itu untuk saya baca firman. Saya stimulasi diri saya. Karena sekalipun saya hamba Tuhan, ada juga kadang-kadang kita kehilangan waktu untuk tidak membaca firman. Tapi saya stimulasi diri saya. Karena saya tahu ini makanan saya. Ini makanan saya. Kalau sebisa mungkin pagi-pagi, pertama kali yang saya pegang adalah saya baca firman. Baca saja dulu. Baca saja dulu. Karena itu nutrisi. Itu nutrisi. Tapi ada makanan lain. Makanan lain itu di Yohanes 4 ayat 32. Nah kalau ini mohon ditayangkan. Yohanes 4 ayat 32. Ini kan peristiwa Yesus bicara sama perempuan Samaria. Waktu Yesus bicara sama perempuan Samaria, bersuka cita lah dia. Murid-murid waktu itu disuruh pergi beli makanan. Murid-murid pulang dari beli makanan. Terus murid-murid bilang, guru ada mie makanan. Terus Yesus bilang gini, sudah mi, saya sudah tidak makan. Langsung ini murid-murid pikir, dia makan apa ini? Siapa yang bawakan dia makanan? Terus Yesus bilang, ini yang tidak enak. Ayat 32 dia bilang ini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Aduh. Nah makanan nomor 2 ini tidak kita kenal. Ternyata menurut Yesus banyak orang tidak kenal makanan ini. Nah makanannya itu adalah di ayat 34. Coba ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia. Melakukan kehendak dia. Oke. Waktu bicara melakukan kehendak dia. Saya mulai dari Yesus waktu dia hilang di bait suci. Dia hilang di bait suci umur 12 tahun kan. Nah, coba lihat ini. Ini frame besar hidupnya kita sebenarnya. Yesus hilang di bait suci. Orang tuanya datang, orang tuanya akhirnya temukan dia di bait suci. Lalu dengar baik apa yang Yesus bilang tentang dirinya. Dalam Lukas 2 ayat 49. Yesus bilang begini, kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dia bilang gini. Tidakkah kamu tahu, mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Inggris atau King James Version lah paling tidak ya. Itu dia bilang gini. I must be about my father's business. Wow. Bagaimana saudara melihat
bagaimana saudara makan makanan yang kedua ini. Makanan kedua ini dibilang tidak banyak orang tahu. Jadi istilahnya begini, sekalipun saudara Kristen lama, saudara tidak kenali makanan ini. Saudara tidak kenali. Karena ternyata makanan ini adalah melakukan kehendak Dia. Nah, bagaimana Yesus bisa makan makanan ini? Dia punya paradigma tentang melihat dunia ini yang berubah. Nah, Anda harus tahu Yesus itu firman. Dia datang dari sorga, dia itu datang dari tempat yang tidak terbatas. Tiba-tiba dia berdiam dalam wadah yang terbatas di tubuh manusia. Waktu dia berdiam dalam wadah yang terbatas ini, dia harus tetap bersesuaian dengan alam yang tidak terbatas. Nah, kemudian Yesus itu harus melihat dunia ini bukan dengan cara pandang tubuh jasmaninya, tapi dia tetap melihat dunia ini dalam cara pandang alam aslinya, yaitu alam roh, alam yang tidak terbatas. Jadi waktu Yesus umur 12 tahun, bayangkan, dia sudah lihat dunia ini tidak seperti kita lihat. Dia lihat dunia ini seperti apa? Urusan-urusan Bapakku. Wow, ternyata waktu dia lihat ini, dunia ini sebagai urusan-urusan Bapa, lebih mudah dia makan makanan kedua, melakukan kehendak Bapa. Ternyata kegagalan kita makan makanan yang kedua, melakukan kehendak Bapa adalah karena kita gagal melihat dunia ini sebagai tempat urusan-urusan Bapa. Apakah musuh terbesar saya dan saudara? Sudah bukan iblis, saudara. Iblis itu sudah dikalahkan di kayu salib. Urusan dengan iblis sudah lama selesai. Iblis sebenarnya sekarang itu kerjanya adalah cari-cari kesempatan. Iya kan? Dia punya kerja cari-cari kesempatan. Seperti waktu lubang hidung saya dimasukin lalu kemudian tiba-tiba saya merasa khawatir, dia bisa ambil kesempatan di situ. Mau mati nih, mau mati. Bisa saja. Iblis punya kerja begitu, dia ambil kesempatan. Sebenarnya efeknya iblis sudah tidak terlalu besar buat orang beriman seperti kita. Tapi apa musuh terbesar orang beriman sebenarnya? Self. Diri sendiri. Waktu kita lihat dunia ini adalah untuk kepentingannya kita. Kamu gagal lihat dunia ini sebagai urusan-urusan Bapa di sorga. Maka hal yang paling rohani sekalipun kamu lakukan akan salah. Saya ulang lagi. Kalau kamu gagal melihat dunia ini sebagai urusan-urusan Bapa, dan kamu hanya melihatnya hanya sebagai kepentingan dirimu sendiri, maka yang terjadi adalah kamu bahkan hal yang paling rohani kamu lakukan, salah juga. Mau bukti? Yakobus pasal 4. Di Yakobus pasal 4 itu ayat 3 lah langsung, kita ke ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3 dibilang gini, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Salah berdoa, astaga. Berdoa kurang rohani apa itu berdoa Pak Bu? Kurang rohani apa? Rohani sekali kasihan itu berdoa. Iya toh? Kita baru kelihatan saja kunci tangan sudah langsung kelihatan alam-alam rohani. Bundaran-bundaran malaikat langsung kelihatan. Baru kunci tangan, belum berdoa. Apalagi berdoa, rohani sekali. Tapi, waduh, kalau self yang jadi penguasa, maka yang terjadi adalah hal rohani pun kamu lakukan salah. Soal rohani dilakukan salah. Apalagi dah rohani, lebih salah. Itu sama dengan cerita ada pendeta di Manado. Ini pendeta kasihan dia stres mungkin karena selalu cuma dia yang khotbah, Setiap kali dia minta, dia punya diaken yang mau khotbah, diakennya selalu bilang, aduh Pak, tidak siap kita. Belum siap. Selalu bilang belum siap. Akhirnya pendeta ini stres. Dia pikir, saya terus yang berkhotbah, saya terus. Akhirnya sampai di kebaktian rumah tangga pun dia lagi yang khotbah. Akhirnya karena dia stres. Biasa tuh manusia kalau stres tuh. Manusia kalau stres, dia pikir-pikir kalau merokok baunya nanti terlalu demonstratif. Jadi minum-minum mau saja. Jadi minum-minum. Dia mungkin karena dalam keadaan kasihan tuh.
Jadi dia minum, sota lalu. Dia, pokoknya sudah lebih lah. Sudah lebih, jadi sudah agak, agak fly me to the moon. Sudah, kasihan, dia sudah agak layu, sudah agak oleng begitu. Dia pergi berkhotbah. Kebetulan nih pendetanya, mungkin orang Sangir, mungkin Om Charles. Ya pendetanya selalu dipanggil Bu. Orang Sangir kalau panggil Bung itu, Bu. Nah, jadi Bu ini pergi berkhotbah. Dia sudah berdiri, dia miring, dia sudah miring-miring ini sebenarnya. Sudah miring, ada kemarahan juga di dalam, ada kedongkolan di dalam. Jadi dia mulai khotbah. Saudara-saudara, malam hari ini saya akan berkhotbah tentang Yudas Iskariot. Yudas yang telah mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas itu saudara, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia jual Yesus 30 keping perak saudara. Yudas itu, dia luar biasa jahat saudara. Yudas itu, dia sudah hilang ingatan ini. Dia sudah marah tapi dia juga sudah hilang ingatan. Yudas itu dia kurang ngajar ngana Yudas. Saya mau bunuh ngana ini, tak mau bunuh ngana ini. Dia langsung kurang ngajar ngana Yudas. Marah sama Yudas. Langsung dia akan, Pak Pendeta, tenang. Kita kan suka begitu. Kalau kita tidak makan, kita tidak lihat dunia ini sebagai kehendak Allah, yang kita lakukan sekalipun hal rohani salah. Seperti pendeta ini, dia khotbah salah. Bukannya khotbah tentang Yudas, dia marah sama Yudas. Mengana Yudas, tak mau bunuh pangana Yudas, tak mau cincang pangana. Sudah curhat. Nah, Pak Pendeta, sadar. Kadang-kadang kita seperti itu. Karena kita tidak makan makanan melakukan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana kita makan makanan melakukan kehendak Tuhan? Anda harus lihat dunia ini sebagai urusan Bapa di sorga. Lihat kantor saudara sebagai urusan Bapa di sorga. Lihat sekolah saudara sebagai urusan Bapa di sorga. Lihat kampus saudara sebagai urusan Bapa di sorga. Lihat teman-teman hangout Anda sebagai urusan Bapa di sorga. Nah, saya cerita, 2 malam lalu ada teman saya datang dari Jakarta ajak hangout di Graffiti. Jujur, saya sebenarnya kurang suka pergi-pergi ke tempat yang terlalu banyak asap rokoknya. Walaupun saya dulu perokok. Tapi sekarang saya sudah, jadi sesak-sesak lah begitu kalau terlalu ini. Tapi karena teman ini dia nongkrongnya di situ, ayolah kita pergi. Jadi dia ada berdua. Sebenarnya saya cuma mau ketemu dia, tapi akhirnya jadi ketemu bertiga. Karena dia bawa teman. Teman ini bukan Kristen. Karena saya sudah latih diri saya untuk melihat semua momen hidup saya sebagai kehendak Tuhan. Kesempatan melakukan kehendak Tuhan. Saya pergi ke Graffiti, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya punya ucapan. Saya pergi, kita nongkrong-nongkrong di situ. Sudahlah, mereka sudah pesan macam-macam apa. Kita nongkrong-nongkrong. Tadinya saya pikir saya cuma mau bicara dengan teman saya ini. Karena memang teman saya ini lagi punya masalah. Tapi ternyata saya bisa juga akhirnya dalam tanda kutip menginjil. Saya bicara firman juga sama temannya dia yang notabene, customernya dia sebenarnya. Customernya dia yang notabene bukan orang Kristen. Akhirnya pertemuan kami jadi pertemuan membahas firman Tuhan. Di tengah hingar-bingar musik kami bahas firman Tuhan. Yang ini temannya yang satu sudah bilang, Kak saya terpukul Kak dengar ini Kak. Walaupun saya bukan Kristen. Saya bilang, pertemuannya jadi, kalau saudara lihat dunia ini sebagai kehendak Allah. Saudara pergi kemana saja, frame-nya saudara tidak berubah. Kehendak Allah. Iya toh? Kita mau diajak duduk di mana saja, frame-nya tidak berubah. Kehendak Allah. Nah itu dia. Nah sekarang saya ingin kasih saudara dengan cepat, bagaimana caranya kita prepare diri kita supaya kita punya kemampuan selalu menangkap makanan rohani. Uniknya makanan rohani itu begini, kita harus tangkap momen. Karena bagaimanapun kita ini di alam fisik. Alam fisik itu kelihatannya lebih nyata karena bisa dilihat kasat mata. Jadi untuk menanggapi alam rohani kita perlu tangkap itu. Kita perlu sensitif. Nah bagaimana membangun hal tersebut. Supaya bisa tangkap selalu. Ini kesempatan saya makan makanan rohani ini. Nah kita harus mengerti hakikat ilahinya kita.
hakikat ilahinya kita. Saya ini apa? Nah, itu. Saudara harus mengerti hakikat ilahinya kita. Karena waktu kita mengerti hakikat ilahinya kita, maka kita dengan mudah menangkap hal-hal yang ilahi yang berseliweran di depan kita. Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Which is itu adalah makanan saya dan saudara. Makanan yang tidak banyak dikenal loh. Tapi pagi hari ini saya berdoa supaya saudara kenali makanan ini. Amin. Hakikat yang pertama adalah ini. Bahwa saya dan saudara ini adalah utusan Tuhan. Hidup kita ini di dunia ini adalah hidup karena diutus Tuhan. Nah, saya ini saudara lahir hampir mati. Mama saya itu mengandung 4 kali. Melahirkan 4 anak sebelum saya. Anak pertama meninggal di usia 1 tahun, kakak tertua saya. Lalu kemudian anak kedua, ketiga, keempat. Dari anak pertama ini semuanya perempuan. Semua perempuan. Jadi singkat cerita, mama saya ini pengen juga anak laki-laki. Sebenarnya bukan lebih karena mama saya, tapi karena dia mendapat dalam tanda kutip tekanan-tekanan. Gitu. Tekanan-tekanan, ya saya bilang dalam tanda kutip karena begini. Biasa kan di keluarga begitu toh. Kalau saudara belum kawin ditanya terus, kapan kok kawin? Begitu kita sudah kawin, kapan ada anakmu? Belum tokcer gitu. Begitu sudah ada anak satu, tahu kapan ada adiknya. Begitu terus. Akhirnya kita punya beban begitu. Kapan ada adiknya, inilah kayak begitu kebanyakan sudah 5 langsung. Tutup saya kok itu. Dan jelas. Iya toh karena kita ikuti mau itu kata-kata manusia ya dari frustrasi kok. Gitu. Jadi maceko juga kasihan itu begitu. Jadi biasa ada saudara-saudara. Papaku itu kan almarhum itu dia anak bungsu. Jadi kan kakak-kakaknya banyak tuh. Papaku ini opa kan kawin 2 kali. Wow. Opa kawin 2 kali. Jadi anaknya banyak gitu. Jadi kakak-kakaknya itu suka tanya-tanya lah sama Mace begitu. Kapan ada anak laki-laki itu kan tertekan lagi. Jadi Mace berdoa. Mace berdoa begitu minta. Sampai Mace bernasar. Mace bilang begini. Kalau anakku laki-laki ini Tuhan, saya persembahkan dia jadi hamba Tuhan. Itu. Makanya waktu saya mau jadi hamba Tuhan, dia menangis. Dia menangis karena sebetulnya dia ingat dia punya nasar yang dulu. Padahal dia sudah lupa. Dia ingat dia punya nasar. Oh iya ini anak yang harus jadi hamba Tuhan. Karena saya bernasar. Nah waktu saya mau lahir itu, ternyata saya terlilit tali pusar. Jadi saya ini hampir mati. Terlilit tali pusar. Jadi kalau dengar ceritanya Maceko bilang begini, mujizat sekali itu nak, karena di tahun-tahun seperti itu kan belum ada teknologi yang bagaimana untuk bisa kasih keluar kau seperti itu. Tapi tidak tahu bagaimana. Ya, saya akhirnya melihatnya itu sebagai Tuhan begitu. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah, waktu saya dengar itu cerita ini sebenarnya saya baru dengar tahun waktu saya mau pergi sekolah di Bandung. Akhirnya Mace cerita itu. Bilang, itu kurang lebih tahun 96. Tahun 96. Mace kok cerita begitu, saya langsung, mulai dari situ, saya kemudian menyadari begini. Oh tahu, saya ini lahir, saya diutus Tuhan. Oh iya dong, saya ada di sini diutus Tuhan. Saya tidak usah terangkan sama saudara pelajaran biologi kan. Sperma itu punya ratusan juta benih di dalamnya tapi yang tembus cuma 1. Yang jadi ya kita inilah. Kita ini telah mengalahkan berapa? Saingannya kita ratusan. Jadi kalau dalam hidup nyatamu sainganmu cuma 3-4, jangan mau peduli. Karena kau itu untuk hadir di sini kau kalahkan ratusan juta. Jadi kalau cuma sainganku itu ada itu 1 orang di departemen ini, 1 orang di departemen jangan mau kok cuma 2 orang gitu. Kok sudah mengalahkan ratusan, Bo? Kok, saya memandang orang-orang perkasa semua di sini yang telah mengalahkan ratusan juta. Luar biasa. Jadi akhirnya saya melihat begini. Oh tahu saya ini lahir diutus Tuhan. Anda lahir diutus Tuhan loh. Dulu saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Tapi sekarang Anda Kristen. Bagaimana itu? Anda diutus Tuhan. Jadi mulai sekarang saudara kalau lihat dirimu di kaca saudara begini.
Bertomnya orang mau bilang siapa, hidungku pesek kah, mataku udah beres kah, rambutku kayak bagaimana, kulitku kayak bagaimana. Tapi utusan Tuhan aneh. Iya tak? Utusan Tuhan jangan kau main-main. Jangan kau main-main. Kau diutus Tuhan. Kan di ayat 30, di ayat 24 dari ayat 34 dari Yohanes itu dibilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, lebih mudah kita makan kehendak Tuhan kalau kita tahu kita berasal dari mana. Kita berasal dari Tuhan. Kita diutus Tuhan. Anda adalah utusan Tuhan. Jangan main-main dengan hidupmu. Karena kamu utusan Tuhan. Amin. Kita adalah utusan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah benih. Wah, ini ada kebenaran yang bagus tentang benih. Nanti saudara Google saja. Tidak usah, ini sebenarnya hal umum ini. Ternyata itu dalam satu benih. Satu ya. Kalau kita bicara satu berarti itu kecil sekali. Kecil. Dalam satu biji benih itu katanya, itu memuat seluruh persediaan makanan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Satu biji benih itu memuat persediaan makanan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bayangkan benih yang ditabur itu bukan cuma satu, tapi beberapa. Wah, beberapa ini. Ingat perumpamaan lalang dan gandum enggak? Matius pasal 13. Di Matius pasal 13 itu perumpamaan lalang dan gandum dibilang gini. Arti dari perumpamaan lalang, tidak usah saya buka, percaya ayatnya ada. Di perumpamaan lalang dan gandum itu dibilang begini. Yesus kasih arti begini. Ladang itu dunia. Oke? Yang menabur benih gandum itu adalah Tuhan. Yang merupakan benih gandum itu adalah anak-anak kerajaan. Wow. Saya dan saudara itu ditaburkan Tuhan sendiri. Tuhan yang tabur kita di dunia ini. Kita ditabur. Nah, waktu saya dan saudara ditabur Tuhan di dunia ini, itu kita membawa persediaan makanan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di dalam Kevin itu ada persediaan makanan ilahi untuk jangka waktu yang panjang. Kau cuma harus picu dia dengan merenungkan firman. Begitu kau merenungkan firman, kau langsung kau terbuka, kau punya kesadaran pada apa yang ada dalam dirimu. Bukankah Tuhan yang menulis kehidupanmu? Ya kan? Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Ya, that's right. Sudah tertulis. Tapi pemantiknya itu harus apa? Begitu Anda baca firman Tuhan. Begitu Anda beriman pada Kristus dan membaca kitab suci. Terpantik itu apa yang ada dalam dirimu. Sebuah persediaan makanan untuk jangka waktu yang panjang. Wih. Bayangkan, Anda punya kapasitas seperti itu. Anda ditabur di dunia. Dunia hidup karena Anda. Amin. Dunia ini hidup karena kita. Karena apa? Bukan karena kitanya, tapi karena di dalam kita ada persediaan makanan ilahi untuk jangka waktu yang panjang. Wih. Terus kita selalu mau kalah sama dunia. Bodoh-bodohnya. Itu kita adalah benih. Yesus pun itu benih. Karena apa? Karena dia menabur hidupnya. Yohanes 3 ayat 16 kan? Yohanes 3 ayat 16. Dia kasihan ditabur juga oleh Bapaknya. Ditabur ke dunia ini. Dia mati. Nah, ingat. Anda ditaburkan dengan motivasi utama dari kerajaan sorga adalah ini. Karena begitu besar kasih Allah. Wow. Anda ditaburkan itu, motivasi utama kerajaan sorga menaburkan dirimu di dunia ini adalah karena begitu besar kasih Allah.
Karena begitu besar. Karena begitu besar. Bukan kecil, bukan sederhana, bukan sedang-sedang. Karena begitu amat sangat besar kasih Allah. Karena motivasi itu Anda ditaburkan. Jadi Anda buat dunia, Anda itu adalah wujud dari kasih Tuhan yang begitu besar. Makanya Roma 8 bilang begini, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Kenapa saat anak-anak Allah dinyatakan itu dirindukan sedemikian rupa? Karena di dalam kita itu ada begitu besar kasih Allah. Nah, yang terakhir. Hakikat ilahi kita yang terakhir adalah kita adalah penuai. Haleluya. Saya dan saudara adalah penuai. Yohanes 4 ayat 36 sampai 38. Tolong Yohanes 4 ayat 36 sampai 38. Yohanes 4. Itu dia. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai bersama-sama bersuka cita. Selanjutnya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya dan saudara itu penuai. Bayangkan, kita benih, tapi kita juga adalah orang-orang yang menuai. Yang hebatnya adalah ini, sebagai penuai, kita ini diutus Tuhan untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Bagaimana bisa itu? Ya iya, karena Yesus telah mengerjakannya di dalam kita. Makanya kita harusnya akrab dengan kata-kata ini. Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Iya, Tuhan yang berperang bagi kita. Raja Daud, saya selalu bilang ini. Raja Daud itu 33 tahun memerintah. Selama 33 tahun memerintah, dia tidak pernah kalah perang loh. Dia tidak pernah kalah perang. Makanya saya pikir-pikir itu tentara-tentaranya Daud mungkin frustrasi ya. Kayaknya pengen sekali rasa kalah begitu. Bagaimana rasanya diiris-iris sedikit saja dengan tombak begitu. Tidak terasa. Karena begitu mereka datang berperang, musuhnya sudah baku bunuh-bunuh sendirilah atau apalah. Pokoknya tidak pernah kalah perang. Jadi mungkin ini tentara-tentaranya Daud mungkin berpikir, bagaimana rasanya kalah, pulang dengan kekalahan. Mereka tidak pernah rasakan itu. 33 tahun tidak pernah rasakan itu. Mereka selalu menang. Resepnya sebenarnya adalah ini. Karena mereka, kita sebagai tentara Allah itu diutus Tuhan untuk menuai apa yang tidak kita usahakan. Siapa yang berusaha? Bisa orang lain. Bisa apa? Tapi semua itu karya Roh Kudus. Jadi begini saudara, tidak ada kesempatan kita membanggakan diri. Yang ada adalah kita melihat bahwa, tahu Tuhan ini. Kalau bukan karena Tuhan, apa jini saya? Kalau bukan karena Tuhan, apa tonjini saya? Waktu kita petik itu hasil, kita cuma lihat begini, apa tonji saya kalau bukan karena Tuhan? Saya cerita kesaksian teman saya, dia dengan segala modal dan kekuatannya dan pengalaman latar belakang pendidikan apa, dia bangun bisnisnya, berhasil. Ya namanya dia punya koneksi banyak, bagus, dia bangun bisnisnya berhasil. Tiba-tiba dia jadi, ya ini ceritanya saja sama saya. Dia bilang gini, tiba-tiba dalam keadaan gitu, dia rasa dia unstoppable, dia tidak bisa disaingi. Wah dia langsung jadi rasa bangga diri. Ada masa di mana dia melihat gereja itu sebagai tempat dia, ya yang penting saya kasih uang saya saja di gereja itu sudah cukup baik lah. Saya tidak perlu harus selalu ada di ibadah. Yang penting saya bantu gereja. Dia sudah lihat dirinya seperti itu. Wah, tiba-tiba badai datang. Sebelum pandemi, dari 2019, dia punya usaha sudah mulai goyang. 2019. Akhirnya datang pandemi 2020. Goyang dia punya usaha. Utangnya banyak. Dia tidak tahu mau bagaimana. Dia yang tadinya berpikir bahwa, semua gampang. Utangnya banyak. Dia tidak tahu mau bagaimana. Mau bayar bagaimana. Dia sudah coba cakar ini. Dia mau jual semua dia punya aset-aset. Wah, siapa yang mau beli?
Waktu itu uang lagi susah, saudara tahu sendiri. Orang tidak beli. Dia mau jual, dia punya aset-aset. Aduh, tidak ada. Tidak bisa laku. Bagaimana ini? Dia mau jaminkan ke bank, ada rasa sayang juga. Pokoknya dia sudah kalut lah. Dia sudah kalut. Waktu dia kalut begitu, ini yang lucu. Kalau cerita-cerita seperti ini kan biasanya berakhir dengan Tuhan tolong gitu ya. Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi dia punya jalan keluar unik. Langsung Tuhan bilang begini. Kau selama ini, uangmu yang melakukan kehendakku. Kau tidak melakukan kehendakku. Wih, dia terpukul. Karena selama ini dia berpikir, saya bantu, saya support. Memang tahu, dia suka support apa, tetapi langsung Tuhan bilang, uangmu sudah melakukan kehendakku. Tapi kau, saya minta kau sekarang, kau lakukan kehendakku. Wah, langsung dia tanya sama Tuhan, tapi utangku Tuhan, lakukan kau kehendakku. Tuhan tidak bicara apa-apa tentang utangnya. Tuhan tidak bicara apa-apa. Tuhan cuma bilang, lakukan kehendakku. Ternyata dia sudah lama itu. Tuhan selalu bawa dia untuk bicara kebenaran, menginjil. Jadi dia ini orangnya cerewet sekali. Orang itu minta resep kesuksesannya juga salah satu tuh. Somberek gitu. Itu dia selalu bilang gini, saya kelemahan dan kelebihanku itu saya sadar tuh ya apa itu. Pokoknya lincah memang saya akui. Dia pakai itu, langsung dia ingat tahu. Dia ingat pernah ada hamba Tuhan, waktu dia masih remaja-remaja. Itu hamba Tuhan bilang begini. Hamba Tuhan datang sama dia begini. Mulutmu akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Apapun yang kamu kerjakan, mulutmu akan selalu memberitakan Injil. Jadi tidak peduli apa profesimu ke depan, kau akan selalu memberitakan Injil. Jadi memang dia sudah dibilang, dia tidak akan jadi pendeta, dia tidak akan jadi penginjil yang full timer. Enggak, memang dia sudah dibilang, kau itu apapun profesimu, mulutmu akan tetap memberitakan Injil. Dia sudah dibuatkan. Tapi dia lepas itu. Kan dia pikir waktu itu dia cepat sekali, memang cepat dia punya karir lah. Akhirnya dia mulai dengan apa? Memberitakan Injil. Dia mulai kumpul dalam masa-masa pandemi itu dia dengan protokol kesehatan yang ketat, dia pergi ke tempat-tempat yang waktu itu orang kan jarang keluar rumah. Dia temui orang-orang, dia mulai berdoakan orang. Orang yang kasihan tidak ojek-ojek yang dia tidak bawa dengan dia punya superior uang bikin makanan, bikin apa, karena waktu itu juga dia sudah tidak berdaya. Dia datang bawa mulutnya, dia bilang gini, Kak saya datang saya bawa mulutku. Saya bawa mulutku, saya datang. Iya lagi susah Pak, iya tawa. Boleh saya berdoa? Zaman-zaman itu semua orang suka didoakan. Itu, dia tidak peduli agamamu, orang lagi susah. Dia tidak peduli. Tapi saya Kristen, tidak apa-apa jadi doakan mak. Dia doakan. Wih, sampai tiba-tiba dia itu bisa mengumpulkan banyak orang yang percaya pada Yesus. Kalau saudara tanya, sampai hari ini bagaimana utangnya? Masih ada. Masih ada. Tapi dia punya hidup produktif sekali untuk kehendak Tuhan. Pelan-pelan dia lihat jalan keluar untuk permasalahan keuangannya. Pelan-pelan dia lihat jalan keluar. Memang tidak drastis, tapi yang paling penting adalah perubahan hidupnya. Orang ini rajin sekali menginjil. Bahkan dia rajin kumpul orang untuk memberitakan nama Tuhan. Rajin sekali. Nah yang saya mau bilang pada saudara, kalau saudara lihat diri saudara penuai, beda. Semua orang yang saudara temui, saudara akan lihat sebagai sudah siap dituai. Yesus bilang begini, dunia pikir masih lama ini penuaian. Ternyata lebih cepat dari yang kita kira. Kalau kita memandang frame ini.